Oke, baik, kita lanjutkan. Total plan management kalimat yang cukup unik ya. Total plan management. Jadi dalam satu plan, dalam satu pabrik, dalam suatu instalasi ya, apapun itu, apakah instalasi pabrik ban, pabrik sepatu, instalasi gas, instalasi air ya, instalasi konstruksi ya, itu dia harus biasanya manajemen membuat satu kebijakan yang disebut sebagai total plan management ya. Jadi instalasi tersebut, pabrik tersebut akan terintegrasi manajemennya dalam bentuk total plan management. Nah, di sini disebutkan bahwa one factor that limits the effective management of plan is the lack of timely. Ya, jadi satu hal ya yang menghambat, yang membatasi keefektivitasan manajemen dari plan adalah ketidaktepatan waktu. Is the lack of timely. Ya. The lack of timely itu bahasa Indonesia itu sering telat gitu ya. Ya, jadi ketidaktepatan waktu dalam memanajemen plan ya. Jadi seperti itu. High management. Nah, ini akan mengakibatkan apa? Ya, mengakibatkan factual data that define operating condition of critical production system and effectiveness of critical plant function such as purchasing, engineering, and production. Jadi faktanya yang ada ya dalam mengoperasikan seluruh fungsi-fungsi manajemen ya, itu biasanya akan terlihat ketidaktepatan waktu pada proses-proses di dalamnya. Di antaranya purchasing, engineering, production. Ya, jadi ini ketidaktepatan waktu ini dalam suatu industri itu menjadi musuh bersama begitu ya. Lack of timely, selalu tidak tepat. Nah, bagaimana caranya agar ketidaktepatan waktu tersebut bisa dihindari ya? Properly used, predictive maintenance can provide the means to eliminate all factor that limit plan performance. Ya, jadi predictive maintenance tersebut dapat membantu untuk mengeliminasi, menghilangkan semua faktor yang membatasi, yang membuat performa plan tersebut menjadi kurang. Ya, jadi itulah guna dari prediksi manajemen, ya, predictive maintenance, predictive maintenance. Nah, semuanya itu bisa diprediksi, semuanya itu bisa diestimasi, ya. Jadi kata prediksi itu adalah hal yang harus dibiasakan buat para sarjana teknik begitu ya, terutama orang-orang yang bekerja di bidang langsung kepada bidang teknis ya. Dia harus bisa memprediksikan, mengkira-kira kira-kira apa yang akan saya lakukan, apa yang harus kita lakukan agar suatu mesin ini bisa bertambah baik, walaupun si mesin itu tetap sedang beroperasi misalkan ya. Nah, kegiatan-kegiatan prediktif ini ya kalau diasah terus itu akan menjadi, kalau orang bilang itu feeling engineering-nya jalan gitu ya. Jadi seorang engineer, seorang sarjana teknik, seorang insinyur, yang terbaik adalah dia mampu untuk memberikan feeling engineering yang tepat ya. Jadi nah, feeling engineering ini biasanya akan terasah ketika dia punya pengalaman atau jam terbang yang semakin tinggi jam terbang seorang sarjana teknik, seorang insinyur, seorang engineer, dia akan mempunyai
daya prediksi yang tepat, seperti itu. Kita lanjutkan. High maintenance costs are the direct result of inherent problems throughout the plan, not just ineffective maintenance management. Ya, ini akan mengakibatkan cost pemeliharaan, ya, high management, cost maintenance yang semakin tinggi. Ya, permasalahan adalah, ya, seringkali orang masih menyalahkan, ya, ketidaktepatan waktu tersebut diakibatkan terjadi karena apa dibilang poor design standard and poor casing practices, improper operation and outdated management method contribute more to high production and maintenance costs. Ya, then do delays because by catastrophic failure of critical plant machinery. Ya, jadi orang masih sering menyalahkan, wah ini gara-gara desainnya jelek, standar desainnya tidak bagus, ya, proses pembeliannya terlalu lama, terlalu manajemen pembeliannya, manajemen tendernya masih konvensional, ya, cara mengoperasikan peralatan-peralatannya masih konvensional, ya. Tapi masih banyak orang yang belum belum melihat bahwa ada hal lain di luar hal itu yang disebutkan tadi, ini memberikan kontribusi yang sangat penting, gitu. Because of the breakdown mentality and myopic view of the root cause of ineffective plant performance, too many plants restrict predictive maintenance to maintenance function. Nah, ini dia, ya, jawabannya. Karena kenapa? Disebutkan tadi, kebiasaan kita adalah malas untuk mencari root cause, ya, malas untuk mencari akar penyebab masalah. Ada masalah yang disalahkan adalah fungsi-fungsi sebelumnya, ya, ataupun teman yang lain atau bagian yang lain. Tapi kita sering sekali di instalasi, di plant itu mentalnya rendah, kalau saya sebut, ya. Kenapa mental rendah? Mentalnya tidak berjiwa untuk membangun bersama, ya. Kenapa? Breakdown mentality and myopic view of the root cause of ineffective plant performance. Too many plant restrict predictive maintenance to the maintenance function. Ya. Jadi orang malas untuk mencari root cause, mencari akar penyebab masalah, gitu. Jadi akar penyebab masalahnya ya sudah bagian sana saja yang permasalahkan. Tapi orang sulit, tidak terbuka pikirannya sehingga membatasi usaha untuk predictive maintenance, untuk memperkirakan, memprediksi. Jadi usaha memprediksi ini adalah usaha kegiatan aktivitas yang dilakukan sebelum jauh terjadi kegiatan preventif, kegiatan korektif, bahkan kegiatan breakdown, gitu. Sehingga seluruh kegiatan ini, ya, bisa diprediksi semuanya, gitu. Namanya kan di awal ada predictive maintenance. Dia harus bisa memprediktif, bahkan, ya, bisa memprediktif kehidupan plan ini bisa sampai berapa puluh tahun lagi. Contoh, orang membangun jembatan, ya, seorang insinyur sipil misalkan, seorang insinyur sipil membangun jembatan Semanggi, ya, itu jembatan Semanggi dibangun tahun 1960-an, zamannya Presiden Soekarno. Rata-rata kekuatan sipil, orang membangun sipil adalah untuk 100 tahun. Itu prediksi berdasarkan apa? Berdasarkan perhitungan-perhitungan yang sudah dilakukan, gitu ya. Bagaimana kalau terjadi gempa? Bagaimana kalau terjadi tsunami, seperti itu?
Gempa di Jakarta sudah berapa kali sering, tapi tetap Monas tetap berdiri, jembatan Semanggi tetap bisa dipakai. Orang bisa memprediksikan bahwa perhitungan-perhitungan itu harus sedemikian tepat. Nah, itu berdasarkan apa? Prediktif. Ya, kegiatan-kegiatan predictive maintenance. Expansion of the program to include regular evaluation of all factors that limit plant performance will greatly enhance the benefits that can be derived. Ya. Nah, program-program prediktif itu harus bisa dimasukkan dalam semua faktor sehingga dia bisa memberikan keuntungan yang sangat besar. In total plan performance mode, predictive technology can be used to accurately measure the effectiveness and efficiency of all plant function, not just machinery. Ya, nah ini kata kuncinya. Dalam suatu model untuk mengetahui performance total suatu plant, suatu instalasi, suatu pabrik, teknologi prediksi ini dapat digunakan untuk mengukur secara akurat, ya, secara akurat keefektivitasan dan keefisiensi dari seluruh fungsi-fungsi plant. Tidak hanya mesin-mesin, disebutnya seperti itu. Jadi nanti kita harus berpikir, misal seorang engineer mesin, misalkan insinyur mesin, ketika diminta untuk memprediksi lifetime dari sebuah blower, ya. Blower misalkan dipasang di tahun 2000. Berarti sampai sekarang dia sudah 20 tahun digunakan. Ya. Kira-kira umur teknis blower itu berdasarkan vendor, berdasarkan pengalaman-pengalaman literatur yang dia pernah baca, dia harus membaca itu, dia harus membaca root cause blower itu berapa lifetime-nya dia, ya, sehingga saat diminta misalkan, oh Pak, saya perkirakan bahwa blower ini akan berumur cuman 5 tahun lagi, oke, dia hanya berpikir 5 tahun, berarti 2025 blowernya harus diganti. Bagus, oke. Ya, itu ada usaha prediksi yang bagus. Tapi ada tapinya, ya. Di sini disebutkan, ya, predictive technology can be used to accurately measure the effectiveness and efficiency of all plant function. Jadi dia not just machinery. Dia tidak hanya berpikir si satu mesin itu saja. Gitu. Dia harus berpikir blower ini dipakai untuk apa. Jadi tidak bisa berpikir, wah, blower yang digunakan hanya untuk menghasilkan angin. Dia harus berpikir, angin ini diambil dari mana, disalurkan lewat apa, dan digunakan untuk apa, sehingga komplit berpikirnya. Makanya di sini disebut dapat mengukur secara akurat, memprediksikan secara akurat bahwa seluruh plant function, seluruh fungsi-fungsi di dalam instalasi tersebut dapat diprediksi secara akurat. Apakah ada pipanya, ada valve-nya, ada sumber udaranya yang perlu diperbaiki, yang harus diprediksikan. Oke, kita lanjut lagi.